Malam hari itu aku berpikir, aku merenung, dan aku janji malam hari itu aku akan belajar dari perkataanmu itu, dan aku akan berubah. Aku akan bermusuhan dengan apa yang disebut namanya excuse atau alasan. Jadi kalau kamu melihat aku berubah, ini karena kritikanmu yang pedes itu. Penyakit dalih. Ini adalah suatu kisah nyata dari saya pribadi yang dulu suka banyak alasan. Pada saat saya masuk ke Astra di tahun 97, kita seperti biasa harus mengikuti yang disebut namanya job training atau sebagai trainee. Saya punya kawan baik yang satu angkatan di Astra bernama Fajar Hidayat. Saat itu kita diberikan suatu tugas di 3 bulan, dan di bulan ketiga yang terakhir tugasnya adalah membuat suatu studi kasus dengan menggunakan metode practical problem solving yang pernah saya upload menjadi namanya Simply Problem Solving. Nah, metode ini diajarkan aslinya pakai bahasa Inggris, dan kemudian studi kasusnya kita review per mingguan selama 4 minggu. Di minggu keempat atau terakhirnya saya harus presentasi di depan CEO perusahaan saya, yang notabene CEO tersebut orang Texas, kalau ngomong seperti kayak orang kumur-kumur seperti gitu. Jadi dia ngomong apa, saya paling cuma bilang pardon me, saya nggak paham dia ngomong apa. Yang kedua, saya pada saat itu baru belajar bahasa Inggris, alias nggak bener-bener lancar. Orang jelasin apa, saya aja masih bingung, apalagi saya harus presentasi pakai bahasa Inggris setiap minggunya. Nah, di suatu sore setelah pulang dari tempat kerja, karena kita tinggalnya di mes kan, saya sering main ke tempat kawan saya yang namanya Fajar Hidayat ini. Fajar ini lulusan teknik industri ITB, kemudian dia melanjutkan mendapatkan beasiswa S2 di Ohio. Sangat rajin anaknya. Jadi pada saat saya ke tempat dia, biasanya dia sedang membaca buku GMAT, TOEFL untuk mempersiapkan dirinya mendapatkan beasiswa di luar negeri. Dan dia 2 tahun kemudian dia mendapatkan beasiswa itu. Nah, singkat cerita, saya masuk ke kamarnya dia seperti biasa karena dia sahabat saya. Dia sedang tiduran di tempat tidur, dan kemudian saya duduk di kursinya. Nah, saya duduk, kemudian saya langsung mengeluh. Seperti biasa, saya mengeluh. Wah, ini metode practical problem solving atau PPS ini nggak up to date nih. Ini buat perusahaan, buat kasusnya produksi, iya bisa. Tapi buat di bagianku purchasing, nggak bisa. Saya di bagian purchasing atau bagian pembelian. Nggak up to date juga nih. Saya mengatakan begitu. Dan seterusnya saya mengeluh. Fajar melihat saya dengan sedikit melirik seperti gini. Sambil baca, dia melirik begini. Dia orang Surabaya, saya juga orang Semarang yang kuliah di Surabaya, jadi dia menggunakan pakai bahasa Jawa yang agak sedikit kasar ya. Kalau bahasa Jawa itu kan bahasa Jawa Timur, kon begitu kan. Dia mengatakan begini, ya ini pakai bahasa Jawanya seperti gini. Tak perhatian no, kon itu wong sing selalu golek excuse. Nah, tapi dia excuse-nya pakai bahasa Inggris ya. Ya, jadi saya terjemahkan aja biar Anda gak roaming. Ya, aku perhatiin kamu ini orang yang selalu membuat excuse atau alasan ya, teman-teman. Membuat excuse terhadap sesuatu yang kamu gak mampu. Kamu tidak berusaha membuat dirimu mampu. Orang kayak kamu ini gak akan pernah nomor 1, maksimum nomor 2. Muka saya merah itu teman-teman. Ya, dia ngomong seperti itu, merah muka saya. Saya tanya, maksudmu? Saya tanya begitu. Ya, kemudian Fajar mengatakan begini. Aku tahu kamu itu terkendala di bahasa Inggris. Jadi setiap kali mau presentasi kamu bingung. Mau presentasi pakai bahasa Inggris bagaimana? Gara-gara itu kamu membuat alasan-alasan untuk menutupi kekuranganmu. Kamu tidak berusaha untuk belajar menjadi mampu atau menjadi bisa. Orang kayak kamu ini gak akan pernah nomor 1, maksimum nomor 2. Enggak juga ah. Nah, saya defense seperti itu tuh.
Kemudian ya setelah saya membuat alasan macam-macam, ya kemudian Fajar ya cuman diam saja, cuman mengatakan ya itu menurut aku seperti itu. Nah, kamu pikirin. Saya jengkel, muka saya merah, panas, dikritik keras seperti itu dengan Fajar. Saya keluar dari kamarnya dia dan saya banting pintunya dia. Jedar, kencang sekali. Saya balik ke mes saya yang berjarak 1 gang dengan dia. Di kamar itu, malam hari itu saya susah tidur. Saya memikirkan perkataan Fajar. Dia mengatakan, kamu adalah orang yang selalu excuse terhadap sesuatu yang kamu tidak mampu. Kamu tidak berusaha membuat dirimu mampu. Orang kayak kamu gak pernah nomor 1, maksimum nomor 2. Saya ingat-ingat. Benar loh teman-teman, saya tidak pernah nomor 1. Saya maksimum nomor 2. Kenapa? Di bidang-bidang yang saya tidak sukai misalkan, padahal saya harus tempuh itu. Misalkan pada saat saya harus menghafal dan saya nggak suka hafalan, saya cenderung tidak mau, saya nyontek atau saya nggak mau aja dan nilai saya jelek. Jadi di bidang yang saya suka, saya pelajari dan saya nomor 1. Tapi dikarenakan saya tidak merata, akhirnya saya jadi nomor 2. Sementara saya cek, oh ya, saya punya kawan dulu waktu kuliah. Dia ranking 1-nya, saya ranking 2-nya. Yang ranking 1-nya siapa? Namanya Firdaus. Nah Firdaus ini, dia tidak membuat excuse. Benar juga. Yang dia nggak suka pun, ya dia pelajari. Bagaimana dia harus bisa. Dan akhirnya dia ranking 1. Saya ranking 2. Sebelumnya waktu STM pun gitu juga. Saya tidak pernah ranking 1. Yang ranking 1 kawan baik saya. Selalu ini saya memang bergaul dengan kawan-kawan yang ranking 1. Saya ranking 2-nya. Nomor 1 siapa? Kawan saya Selamat. Kenapa? Dia mau belajar secara rata. Oh iya benar. Saya nggak pernah nomor 1. Maksimum saya nomor 2. Bahkan waktu SMP saya nomor 3 terakhir. Karena begitu saya nggak suka sama guru saya atau apa, saya cenderung tidak akan belajar menyukai. Dan saya biasanya membuat alasan-alasan untuk menutupi kekurangan saya. Nah di malam hari itu menjadi suatu perenungan bagi saya. Dan di malam itu saya membuat janji. Mulai malam hari ini saya akan memperbaiki diri saya. Meskipun kritikan itu gak enak, saya berjanji akan memperbaiki diri saya. Saya akan menjadi nomor 1 di mana saya berpijak. Setidaknya insya Allah target saya seperti itu. Hasil akhir tentu aja menjadi hak Allah. Nah, pertemuan saya dengan Fajar berlanjut. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan berubah di depannya dia karena saya gengsi. Tapi anyway, saya berusaha berubah dikarenakan perkataan Fajar. 2006 kita dipertemukan kembali. Singkat cerita, Fajar mendapatkan beasiswa ke Amerika, kuliah 2 tahun di sana, S2-nya di Supply Chain Management, kemudian dia melanjutkan kerja di sana sebagai seorang di tempat lembaga konsultan IT. Nah, jadi 6 tahun lebih kemudian, 8 tahun ya, baru saya jumpa dengan dia lagi setelah kejadian yang tadi ya. Saja berjumpa lagi, kemudian saya membuat training namanya Entrepreneur Camp. Dan Fajar sempat mendaftar di angkatan yang pertama, tapi Fajar sendiri tidak mengikuti angkatan pertama. Padahal dia sudah transfer duluan. Kemudian karena desakan saya tanya lagi, Jar kamu sudah bayar kok kamu gak ikut? Kemudian dia ngikut di angkatan yang kedua. Di hari terakhir atau hari ketiga, Fajar maju ke depan dan kemudian Fajar mengatakan, saya ingin menceritakan sesuatu, atau anggap aja itu testimoni lah seperti itu. Pada saat Jaya menawarkan saya mengikuti ICAM ini, terus terang saya nggak berminat. Kenapa? Bagi saya 4 tahun saya nggak jumpa sama Jaya. Maksudnya 4 tahun itu sebelum dia berangkat ke Amerika, dia masih terakhir jumpa dengan saya. Dia mengatakan 4 tahun aku nggak jumpa sama Jaya. Apa sih perbedaannya Jaya? Aku tahu Jaya seperti apa. Maksudnya seperti apa itu, saya adalah orang yang membuat excuse. Nah, tapi aku mengatakan dia mau ikut
karena ya sudah, Jaya itu kawan baikku. Dan kemudian aku membuat alasan untuk tidak ikut, tapi aku tetap bayar. Kemudian di angkatan kedua, Jaya maksain aku karena sudah bayar. Ya sudahlah, aku mau alasan apa lagi? Akhirnya aku ikut. Sambil aku kepengen tahu, penasaran, apa sih perubahannya Jaya? Dan ternyata aku salah. 4 tahun ini, aku gak ketemu sama Jaya, Jaya berubah banyak. Dia mantan begitu. Nah, kemudian saya maju ke depan. Saya mengatakan pada Fajar gini, Jar, kamu tahu nggak apa yang membuat aku berubah? Nggak tahu. Kamu ingat nggak? 8 tahun yang lalu, berarti tahun 90, berarti tahun 2006 ke 97, berarti 9 tahun yang lalu ya kira-kira. Ya, saya mengatakan pada Fajar bahwa apa yang membuat aku berubah? Waktu itu kamu pernah mengatakan kepada aku, kamu adalah orang yang selalu membuat excuse terhadap sesuatu yang kamu tidak mampu. Kamu tidak berusaha membuat dirimu mampu. Orang kayak kamu gak akan pernah nomor 1, maksimum nomor 2. Kamu masih ingat kamu bilang seperti itu sama aku? Dan aku banting pintu kamarmu. Malam hari itu aku berpikir, aku merenung, dan aku janji malam hari itu aku akan belajar dari perkataanmu itu. Dan aku akan berubah. Aku akan bermusuhan dengan apa yang disebut namanya excuse atau alasan. Jadi kalau kamu melihat aku berubah, ini karena kritikanmu yang pedas itu. Saya mengatakan begitu pada Fajar. Dan aku berterima kasih sama kamu. Dan kita berdua berpelukan. Dia neteskan air mata, saya neteskan air mata juga. Sampai sekarang kita tetap bersahabat tentunya. Meskipun jarang jumpa ya. Karena dia di Jakarta, saya di Bandung. Nah, teman-teman, saya merangkum 2 hal yang disebut namanya musuh terbesar kesuksesan. Alasan dan penundaan. Tapi dan nanti. Kalau kita, saya dan Anda ingin sukses, harus bermusuhan dengan 2 hal ini. Atau lawan yang 2 hal ini. Alasan dan penundaan, tanpa tapi, tanpa nanti.